Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK Marga Mulia, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Seperti biasa, isi absennya di chat Zoom. Sudah sarapan, Selfie, Feby? Sudah. Belum. Sudah. Siapa yang belum? Kak. Udah cukup. Karena saya tadi itu bawaan. Oke, 3 serangkai. Citra, Feby, Selfie. Alhamdulillah. Jangan. Jadi pagi. Aku dia chứ aku chứ tik skenario B Astagfirullahaladzim. Nah ada cara dia dapat ubah. Feby, kalau istirahatnya yang jam 9:30 itu, kalau jajan, tempat jajannya jauh nggak? Jauh. Kan udah belajar fisika itu ya, kecepatan, jarak. Kalau langkah kalian lebih cepat, kira-kira lebih cepat sampai nggak? Ya. Iya, jadi nanti usahakan langkahnya dipercepat, sampai. Ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Jatisari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sekarang jam 7. Kenapa dia bantu ceknya berkalanya? Iya. Assalamualaikum Pak Ulum. Selamat pagi menjelang malam Ibu. Semangat pagi Pak. Semangat masih pagi-pagi, mata udah malam Ibu. Capean Bu. Ibu apa kabar Ibu? Baik Pak. Ya maaf banyak kendala jadi hari ini visinya masih tampak. Nggak Nggak bisa. apa-apa Pak. Nah, sementara pakai laptop, mudah-mudahan laptopnya jago ringkas. Mm-mm. Kemarin habis diaclangkan gue baru laptop habis terbang kemarin. Mudah-mudahan ya Pak diusut visinya. Ya, ya isinya mati total. Mm-mm. Tapi laptop kuat kali Bu ya. Mudah-mudahan Kalau Pak. pakai Zoom. Iya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan. Iya. Pak Sanmil, apa kabar? Udah hadir Pak Sanil. Alhamdulillah. Sudah hadir. Baik. Jatisari mohon ini nak daftar kehadirannya. Oh iya Bu, Oh iya. 1, 2, Oh iya. 9 orang, baru 9 orang yang hadir Bu. Dengan orang Pak. Oh, Timo iya. nama-namanya ya Pak. Iya. Ya, Oh, Sahrul, Kika, Asri. di chat aja mungkin ya Pak. Ya, udah Bu. Kemana di Ah, ya, chat makasih. di grup Bu. Iya. Tapi suaranya jelas Bu. Gimana suaranya? Jelas Pak, suara Pak Ulum jelas. Oh iya. Alhamdulillah suara saya nggak jelas Bu. Tapi ini anak-anak yang belum jelas. Masih malu Pak. Masih belum bisa ini Bu. Masih belum berat-berat kalau ditinggalin Bu. Jadi asuh terus. Nanti 6 bulan Masih mungkin belum. udah ini ya, udah terbiasa. Ya. Ya, baik kita Masih harus diayomi. ya, saya izin memulai kelasnya ya, Pak Ya Ulum. Bu, silakan Bu. Saya Hah? pamit dulu ya, izin keluar dulu. Ya, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Samir. Mari Pak. Baik, terima kasih, Pak. Hmm.
Terus Bapak. Sarul di teras teh yang saya buang. Angkut tadi aja saya yang coba lagi gitu. Marga Coba mulia, sebelah. kameranya di on ya. Ya. Terus ya. Baik, kita mulai ya kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sebelum kita memulai kelas di pagi ini, kita sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bibarakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai kelas. Silahkan Pak Syamil. Baik, terima kasih, Mbak Vita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, anak-anak. Ya, ya, hari ini kembali ke belajar informatika ya. Nah, kemarin kita udah yang minggu-minggu awal belajar berpikir komputasional. Habis itu belajar dampak sosial informatika gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan pendalaman-pendalaman terkait internet nih. Nah, kemarin kan Bapak lihat beberapa juga sudah mulai apa namanya searching menggunakan internet, menggunakan HP gitu kan. Hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut gitu. Hmm. Nah, oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama sebelum mulai kelas ya. Jadi siapa yang kemarin atau hari ini mungkin kemarin dan hari ini sudah menggunakan HP untuk searching atau mencari tahu tentang sesuatu? Ada nggak? Ada yang hari ini atau kemarin searching nih tentang sesuatu, entah tentang masak, tentang permainan, atau tentang belajar. Ada nggak yang hari ini atau kemarin searching tentang eh, sesuatu? Ada? Dua, dari Marga Mulia dua, tiga. Dari Jadi Sari, ada yang kemarin searching-searching? Ada Oh, ada. Oke, oh, banyak ya. Kira-kira kemarin pada searching tentang apa nih? pelajaran dan Tentang pelajaran. Oke, bagus. udah jujur dah. Nah, mungkin kemarin kalau searching, eh, Kayak cara searchingnya gimana tuh? Mungkin bisa salah satu bisa share. ini tahu. Sekarang ya. Apa Pak? Di mana Pak? Cara ini kemarin sharingnya, cara searchingnya itu seperti apa? Maksudnya apa yang dicari keywordnya, apa yang ditulis ya apa gitu? Pas kemarin cari informasi. Tapi dia enggak. Boleh sih. Itu dalamnya Oke, mungkin eh nah itu ada absennya belum ya? Oke, mungkin ya karena dari tadi belum ada absennya. Mungkin dari yang Marga Mulia mungkin ya. Dari selfie. Selfie ada? Nah, kemarin searching tentang apa tuh?
atau tentang gimana? Suaranya tidak terdengar ya. Boleh sekali lagi, lebih keras. Daerah. Oke, suaranya nggak kedengeran ya. Ya udah, berarti ke Jatisari deh. Oke, Jatisari. Ada tadi yang mau share tadi siapa? Yang nyari tentang pelajaran semuanya. Kemarin nyari pelajaran apa tuh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Bahasa Pak. Inggris. Oke, tentang bahasa Inggris. Berarti terkait tugas bahasa Inggris ya. Nah, terkait kemarin cara apa ya? Untuk yang ditulis apa tuh untuk nyari itu? Hari ini tadi saya Ya, juga dapat. ya yang di searching tentang apa? Tadi kan tentang topiknya tentang bahasa Inggris. Nah, pas nyari informasi apa yang ditulis tuh? Inggris, nah Inggris. Oh, terjemahan translate, Oh, oke. translate-nya kan. Oh, nyari terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Ya, Oke, oke, oke. Oke, berarti tentang pelajaran. Oke, oke, berarti kebanyakan udah mulai searching ya menggunakan. Pakai searchingnya pakai apa? Pakai Google, TikTok, YouTube, juga beda-beda, Google. Oke, Pak. beda-beda ya. Oke, berarti macam-macam untuk yang searchingnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait itu, di mana ya HP ini jadi sebuah apa ya? Sebuah media informasi yang sangat luas yang harus bisa dimanfaatkan. Jadi kayak HP jadi dua ya. Jadi media kita nyari informasi dan yang nyari bacaan gitu. Jadi kayak emang jadi pasar, bisa jual beli juga di sana. Baik itu jual beli informasi maupun nyari informasi gitu kan. Jadi kayak kita nyari banyak banget informasinya gitu. Banyak banget kayak ya perpustakaan raksasa lah ya, dari artikel, dari video, itu banyak sekali yang bisa didapatkan gitu kan. Dan ya berikutnya adalah gimana caranya kita kan belajar search-nya dan memilah gitu, memilah informasi di mana masing-masing hal tadi informasi yang besar berarti kan ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan informasinya. Sedangkan yang kedua terkait pasar ya ada barang yang bagus, barang yang enggak dan ada barang yang mahal atau barang yang murah gitu. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya searching hal tersebut atau mencari mencari hal tersebut dan cara memilahnya kayak gitu. Jadi konsep yang akan kita pelajari hari ini terkait itu. Oke, jadi kita bisa gimana caranya menggunakan HP dengan produktif lah ya. Nah, Nah, dalam searching itu ada bagiannya ya. Jadi kalau dalam searching itu kan kalau bahasanya mungkin ya, makin panjang itu makin, bukan makin panjang, makin detail informasi yang kita berikan itu akan makin eh, dapat yang kita cari gitu. Nah, jadi contohnya ya, kita lagi pengen nyari umpamanya tanaman buat ditanam di rumah, berkebun sendiri, mandiri di rumah gitu kan. Nah, kalau Cak, biasanya kan nyarinya kayak, oh tanaman, Nah, tanaman, tanaman aja nanti hasil searchingnya bakal banyak banget gitu. Habis itu kita perlu nambahin, berarti mungkin tanaman tanaman tomat gitu semuanya. Nah itu mungkin sudah lebih sedikit tapi tetap banyak banget tuh. Bisa jadi resep, bisa jadi macam-macam tuh. Dari yang tadi cuma satu kata jadi dua kata itu sudah memotong banyak banget apa ya, hasil pencarian lah ya di Google semuanya. Kalau di Google kan di bawahnya itu ada informasi kayak berapa apa website atau pencarian yang bisa dicari gitu kan. Nah, makin panjang lagi semuanya tanaman tomat di pot. Nah, makin detail lagi, makin bagus tuh. Berarti kita makin dapatnya makin sedikit, apa? Begitu kita melihat
kita bakal menemukan lebih cepat. Nah, lebih bagus lagi, ya makin detail. Jadi makin detail lagi informasi yang kita cari gitu. Semuanya tanaman tomat di pot untuk daerah Indonesia gitu. Atau daerah langsung daerah Garut semuanya. Nah, itu lebih spesifik. Makin spesifik eh, informasi atau pencarian yang kita cari, nah itu juga makin detail hasilnya. Jadi kita langsung ketemu nih yang kita pengenin. Itu yang pertama terkait detail ya. Nah, ini Ya, biasanya terus jadi. Tapi ini ada yang bego, kayak gitu. Yang si berikutnya sana. adalah, nah ini juga kalau tadi kan terkait, jadi kita kita nyari informasi di internet, kita harus benar-benar tahu apa yang pengen kita cari sehingga eh, kata kuncinya, kata kunci yang kita masukkan itu juga bisa lebih spesifik kayak gitu. Udah Nah, bersyukur pokoknya sih. berikutnya adalah caranya memasukin konteks ya. Dan menyepakati. Nah, cara masukin konteks itu adalah kita harus ngasih tahu, nggak Tapi salah kayak kita ngasih tahu apa yang butuh benar kita cari. Semuanya tadi tugas bahasa Inggris. Ya. Jadi masukinnya cara mengerjakan tugas bahasa Inggris terkait topik apa gitu. Nah, makin panjang dan dikasih konteks itu eh, mesin pencarinya atau AI-nya itu bakal lebih eh, mudah atau dapat memberikan jawaban yang lebih pas gitu untuk kita. Makanya penting untuk bisa memasukkan hal tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi kalau semuanya ya, jadi tadi kata dia ngasih lebih detail, yang berikutnya adalah ngasih tahu intensinya. Jadi dua itu, ada dua hal ya. Nyari lebih detail makin bagus, sama ngasih konteks. Ngasih kira-kira sekitarnya itu apa. Informasi yang apa ya, yang kita cari informasinya tadi. Nah, mungkin kita coba ini ya, coba langsung coba langsung ini aja, langsung dipanggil aja atau ada yang volunteer. Nah, yang pertama mungkin ya, eh, jadi semuanya, jadi nanti Bapak akan kasih skenarionya. Nah, nanti silahkan kalian cari gimana cara searchingnya, kayak gitu. Seumpamanya, nanti pertanyaan adalah kalian mau belajar bikin pupuk kompos dari sampah dapur gitu semuanya. Nah, gimana kalian akan searching gitu. Nah, pertanyaan itu. Ada yang mau volunteer? Ada yang mau sukarela untuk mencoba cara searching? boleh ya. Cuma bedanya Oke, mau ada. gimana? Tadi suara dari. Caci. Oke, Oke, mungkin caci. langsung kita coba saja ya. Mungkin saya coba panggil. Mungkin Siska. Ya, sekarang. Siska yang mana Siska? Yang pakai, yang pakai baju itu ya. Oke. Nah, oke, tugasnya tadi ya. eh, Mau belajar bikin pupuk kompos dari sampah dapur semuanya. Nah, kira-kira kalau kamu searching di mesin mencari di Google semuanya, kamu akan nulis apa? Aku tuh tadi teh. Mungkin belajar bikin pupuk kompos dari sampah dapur. Nah, yang kamu tulis apa? Jadi bukan hasilnya ya, tapi yang diinput, yang tulis di HP-nya itu apa kira-kira? Coba ya.
Udah Gimana? sih informasi. Oh, ya, cara belajar sampai. Oke, gimana? Jadi, Ke eta tadi disebut dulu. Mau nyari data sampai mampu. jadi Siska. Ya mungkin dari temannya ada yang mau bantu, coba. Cara belajar. Ya, cara mau belajar, ya berarti apa inputnya? Cara belajar Bikin percakapan. dari sampah. Jangan dapur, jangan sampah menahan dapur. Gimana? Wah, pokoknya. Cara belajar, bikin percakapan. Oke, oke. Berarti tambahan kata-katanya apa tadi? Di dapur. Oh iya, sekarang ini pecah ya. Memang ya. Oke, wah. Oke, langsung kita coba aja kali ya. Oke, jadi namanya kan tadi cara bikin pupuk kompos dari sampah. Nah, Nah, kalau nah, semuanya kayak gini ya. ngobrol dulu, Nak. Kalau kata-katanya cara bikin oke, cara bikin pupuk kompos dari sampah gitu kan. Nah, ini kan ada pilihan-pilihannya yang muncul ya. Ada dari DLH, ada dari detik.com, ada Sumberjos ya, Sumberjos ID gitu. Nah, ini kan ada pilihan-pilihannya ya. Nah, tentunya kita pengen cari yang lebih sederhana. Sederhana dan mudah. Seperti itu. Nah, makin lengkap itu makin bagus ya. Jadi kalau cara bikin pupuk berarti kan ada detailnya ya. Untuk tugas, pengayaan, SMK. Nah, jadi nanti kan jangan lebih detail lagi nih. Makin detail, makin sesuai apa yang kita cari gitu kan. Jadi kita bisa buka. Oke, gitu. Jadi gitu. Ini terkait googling ya. Jadi lebih mencari keyword tentang keyword-keyword ini. Gitu. Oke, oke. Yang berikutnya terkait ini. Tadi ada terkait makin search-nya makin detail, makin baik. Terus ya nambah konteks ya. Tadi kan makin jelas, makin spesifik, makin bagus ya. Makin hype apa? Makin sangat-sangat spesifik gitu. Kayak tadi cara menanam tomat di pot untuk pemula di Garut tahun 2025 semuanya.
untuk yang lebih baru gitu kan. Itu makin spesifik, makin bagus. Yang berikutnya tadi ya, untuk nambah konteks. Konteks itu maksudnya gimana? Konteks itu adalah untuk siapanya, untuk pemula, untuk anak SMK, untuk kegiatan apa, habis itu tempatnya, sebutin di Indonesia atau lebih spesifik di Garut. Kalau memang hal-hal yang spesifik kayak beli jual makanan ringan di Garut gitu, ya pasti lebih dekat apa dapatnya barang-barang yang lebih dekat gitu. Habis itu kapannya ya kalau bisa yang lebih baru makin bagus, semuanya kayak gitu. Habis itu caranya. Apakah gratis atau yang mudah atau seperti apa? Makin itu konteks ya. Jadi makin lengkap, makin bagus gitu. Habis itu yaitu masukin intensi. Kalau tadi kan cara itu sebutannya itu instruksional ya. Jadi coba pindah. Nah, jadi ada namanya intensi, ada 4 jenis intensi ya. Jadi kalau kita tadi kan kalau cara itu masuknya berarti udah yang instruksional gitu kan. Jadi eh, ngasih tahu kalau kita pengen butuh untuk melakukan sesuatu. Jadi akan ada step by stepnya gitu. Nah kalau untuk informasional biasanya keywordnya itu kayak intensinya itu apa itu pengertian. Habis itu terkait informasi. Habis itu terkait eh, lebih banyak gitu, lebih detail, elaborasi itu informasional. Nah kalau navigasional itu kita nyari sesuatu kayak cara bukan cara login terkait apa atau website tertentu. Jadi kita sebut di nama tempatnya gitu. Semuanya langsung kita nggak tahu website resminya tentang apa namanya semuanya tentang dosen resminya semuanya Tokopedia gitu atau tentang Shopee kalau Shopee tahu namanya ya yang semuanya untuk login ke eh, tempat tugas gitu semuanya untuk ujian komputer semuanya gitu nah itu bisa nyari dengan navigasional gitu jadi kayak kesananya apa nama tempatnya nah kita nggak tahu website lengkapnya ya kita bisa cari dengan navigasional kayak gitu. Yang berikutnya transaksional, kata saya yaitu untuk dapetin sesuatu ya tempat apa, kayak tempat download gitu kan namanya navigasional. Kalau transaksional itu kayak mau beli atau jual atau download sesuatu, nah, gitu kan transaksional. Harus instruksional. Jadi kalau kita butuh sesuatu atau intensinya kita atau yang kita pengen tuh beda, ya keywordnya harus beda atau kata kuncinya juga harus beda gitu. Kayak gitu. Ini terkait Oke, jadi tadi ya, ada kalau cara masuk ke Google Classroom, bukan cara login ke Google Classroom gitu kan, kan kita nggak tahu eh, lengkap keywordnya, itu navigasi. Kalau beli bibit, jadi kan transaksional atau bikin website, cara bikin website, atau bikin websitenya gitu, itu kan instruksional gitu. Oke, nah yang berikutnya itu terkait tadi ya. Nah kalau sekarang itu nyari informasi sebenarnya jadi lebih mudah ya, karena apa namanya? Semua tadi ya, kita coba pindah share screen-nya. Mana nih? Oke. Oke. Jadi semuanya tadi ya, kita coba cari cara merawat. Ini udah panjang sebenarnya. Tomat berbuah banyak gitu kan.
Nah, kayak gini kan ada bermacam-macam ya. Kayak ada dari RRI, Kumparan. Nah, biasanya yang makin ini ya, makin detail, kalau informasi kita makin detail, dia akan ngasihnya juga sesuai. Dan ini ada dua macam ya, kayak semuanya kita coba satu-satu kita lihat. Nah, kalau kumparan, kayak gini kan berita ini biasanya kan opini ya. Jadi, biasanya dihindari sih sebenarnya yang kayak gini. Karena biasanya ada iklannya ya, dan ini opini gitu kan. Nah, makanya memang ya salah satunya kan YouTube itu sebuah search engine yang paling kedua setelah ini ya, setelah Google ya yang dipakai gitu. Nah, di sini kan ada beberapa opsi ya, kayak oh rumah kebun. Nah, kan kalau kita lihat juga mungkin sudah beberapa sudah tahu juga ya. Kalau oh, biasanya kalau yang apa namanya followernya banyak, biasanya lebih kredibel semuanya gitu. Walaupun belum pasti ya, gitu. Nah, ini ada RRI. Hmm. Nah, ya berarti websitenya kurang mantep nih. Ya gitu. Nah, ini ada cara-caranya. Ya gitu. Dan biasanya kan kita lihatnya top 5-nya ya. Di top 5 itu ada apa gitu. Kalau semuanya, jadi kalau ini kayak web ya. Kalau semuanya, nah ini udah ada bahkan beberapa udah ada ini ya. Ada di ringkas oleh AI ya. Jadi bahkan nggak perlu ngeklik nih sekarang. Kayak gitu. Nah, tinggal kita bisa membedakan mana informasinya benar enggak gitu ya. Karena ya ini masih tetap ada kemungkinan kesalahan gitu. Karena merangkum gitu. Kalau untuk hal-hal yang apa ya, yang cenderung pasti ya, kalau pasti ya, kayak sebenarnya cara menanam atau yang apa, tidak ada kontroversi, ini enak gitu, tinggal bisa ngelihat yang ada di sini gitu. Tinggal hasil rangkumannya, atau mungkin kita bisa lihat di 5 teratas gitu. Nah, sedangkan untuk topik-topik yang relatif lebih ini ya, relatif lebih kayak tentang informasi yang masih banyak apa ada perdebatannya gitu. Nah, itu biasanya yang perlu ya perlu ekstra lah untuk kita pelajari. Jadi kayak eh, jadi kayak untuk lihatnya itu gimana? Kalau yang seperti ini itu ya bisa cari yang umum apa mulai dari yang kayak oh ini websitenya yang go.id berarti dari pemerintah ya itu cenderung lebih kredibel ya lebih bisa dipercaya gitu atau yang .edu .edu berarti ya memang website yang terkait pendidikan gitu. Habis itu kita bisa lihat tadi ya yang akunnya verified kayak semuanya oh ini kalau semuanya TikTok berarti kan ada orangnya siapa gitu kan yang ngajarin. Kalau yang dari web tadi nah tadi ya followernya banyak semuanya subscribernya banyak. Terus habis itu bisa lihat nih, oh ini 4 tahun yang lalu ada nggak yang lebih baru? Semuanya kan bisa cari nih. Kita pakai tools cari yang tahun terakhir semuanya di filternya ini. Terus bisa kita advance search gitu kan. Nah ini lebih detail lagi ya. Buat nyari informasi terutama untuk riset ya, riset-riset terbaru kayak gitu, gitu. Sebenarnya kita pengen nyari cuma dari domain, semuanya ya katakanlah domain.edu gitu ya. Ini kan dia juga udah ngasih tahu ya, kalau ya aku bener kan saya screennya ya. Ya, enggak saya ini oh kita mau nyari yang lebih kredibel tuh .edu, .org atau .gov aja. Seperti itu. Yang kayak gini. Jadi makin detail, makin eh, bagus, makin lengkap, makin apa yang kita cari itu langsung kelihatan. Dan kita juga bisa lihat nih jumlah pencariannya. Nah, ini kan ada sampai 10 halaman, kan banyak banget. Makin kita detail, makanya makin dapat yang terbaru. Si 10 berarti yang ngaruh tadi berbuat dan kayak gitu.
Dan informasinya makin detail informasinya atau yang diberikan ya cenderung biasanya lebih apa ya? Lebih lebih bisa ini ya, jadi bisa disesuaikan. Nah, ini udah. Nah, kalau di Google itu biasanya pencariannya itu berdasarkan popularitas ya. Jadi bukan berdasarkan yang benar, tapi berdasarkan yang populer. Jadi kadang kayak ada yang apa ya, kalau ada buzzernya itu biasanya bisa cenderung naik ke atas ya peringkatnya ya. Walaupun itu kemungkinan ya ada nggak apa ya, ada ada kemungkinan nggak benarnya juga kayak gitu. Jadi tetap perlu diverifikasi tadi ya. Jadi apakah banyak beritanya? Kalau banyak beritanya itu biasanya cenderung ini ya, informasi yang diberikan itu juga kadang diragukan gitu. Kalau banyak beritanya. Terus apakah dia opini atau memang forum untuk berdebat gitu ya. Nah, kita harus baca juga kalau kayak gitu. Apakah informasinya mana, apakah berimbang atau enggak, dan kita perlu memilih juga. Nah, itu jelas ya. Kalau penulisnya jelas siapa, apalagi udah ada berkali-kali nulis semuanya, ya itu lebih kredibel, lebih dapat dipercaya. Kayak gitu ya, terkait pencarian. Ya, kan itu sih. Hmm, oke. Nah, ini mungkin langsung masuk ke, jadi masuk ke tugas kali ya. Jadi masing-masing stop dulu, pindah. Nah, ini kita ambil aja. Oke, oke, stop satu. Oke, nah, nah silahkan ini ya. Mungkin dibagi berdasarkan ini ya, dari nomor absen ya. Tadi absen gimana? Oke, nah, sampai habis saja waktunya ya. Nah, di sini silahkan kalian pilih satu topik, gitu. Jadi topiknya ada tiga. Ini kita bagi berdasarkan ini aja ya, tempat duduk, jangan tempat duduk lagi. Nah, oke, kita beri apa ya namanya? Kita berhitung saja ya. Nah, nanti yang kalau bahasanya gini. Nanti oke, yang cara budidaya tanaman. Ini tanamannya silahkan pilih ya, masing-masing yang dapat ini. Itu untuk cara budidaya tanaman untuk pemula. Yang dapat untuk ini itu nanti Citra, Dita, Kika, bentar, tadi Citra, Dita, Kika, Nopi, Nuraisya, sama Rapi. Nah, tugasnya adalah cara budidaya tanaman untuk pemula. Nah, ini tanamannya silahkan pilih sendiri-sendiri. Bapak, kelompoknya disatuin sama marga mulia. Oh enggak, sendiri-sendiri. Tetapi tugasnya sendiri-sendiri cuma yang dicari sama. Oh, iya, Pak. Gitu.
Yang dicari sama. Ya, yang dicari sama. Nanti tanamannya aja silahkan beda-beda ya. Berarti kan Citra, Soto ya, Ika, soto itu. Ika, Ika, Nopi, Nur Aisyah, Nur Aisyah, Aisyah, Nur Aisyah, sama Rapi. Oke. Nah, yang untuk tips konten kreator pertanian. Nah, ini yang kedua berarti Feby, Feby, terus Badru, Iya, terus Amira, terus Ika, terus Vina, sama Fahri. Ini yang kedua. Yang belum dipanggil berarti sisanya ya. Yang tentang beasiswa kuliah SMK. Berarti Fahri, Sahrul, Bapak boleh dikerjain. terus Suryati, Tuh, di Suryani, Pak. Iya. Astri, sama Sabila berarti ya. Yang berhadir ya. Kayak gitu. Nah, tadi ada ya. Jadi tugasnya seperti itu ya. Jadi mencari informasi tentang apa namanya tentang topik yang dikasih. Gitu. Jadi kayak aku coba aku ya. Hampir bisa Kalau ada yang mau tukeran boleh ya. Cuma nanti ini yang dicatat. Nah, oke. Nah, di sini udah pada Farmi cara screenshot layar HP kalian? Cara screenshot? Oke, jadi tugasnya adalah ini ya. Pertama adalah kalian gimana caranya membuat keyword yang bagus. Kan tadi informasinya ini ya limited nih. Nah, kalian gimana caranya informasi ini makin lebih detail dan konteksnya lebih banyak. Jadi lebih kontekstual, lebih ada apa ya? Informasi yang sekitarnya. Entah intensinya tadi mau ngapain, habis itu apa yang mau dilakukan dengan itu, kapan, di mana, ya itu. Jadi itu yang itu. Jadi apa yang kalian tulis di mesin pencari atau di Google-nya itu hasil apa yang tugasnya di situ. Yang berikutnya adalah ya tadi dari hasilnya tadi kalian milih dari tadi kan ada banyak tuh yang muncul search-nya. Nah kalian pilih tiga mana yang paling kredibel. Habis itu tadi yang terakhir ya semua hasil halaman pertamanya saja. Kayak gitu. Jadi ini screenshot hasil keyword. Screenshot hasil pencarian keyword kata kunci mungkin ya kata kunci. Desain keyword terbaik. Ini berarti yang ditulis di mesin pencari atau di Google. Kita pakai Google aja. Yang ditulis di Google-nya. Jadi yang di search bar-nya ditulis apa? Nah, itu yang dikumpulin sama tiga yang kamu pilih ya. Kayak gitu. Nah, tadi kan tugasnya adalah ada dapat tiga, masing-masing dapat topik. Habis itu gimana kalian membuat kata kunci atau kata tulis apa keywordnya yang ditulis di Google tadi itu kalian perjelas, per apa ya, perbanyak konteksnya sehingga hasilnya pun lebih bagus. Kayak gitu.
Nah, itu tugasnya ya. Nanti kalau sudah, silahkan kalian kirim hasil screenshotnya di WA ya. Seperti itu mungkin tugas hari ini. Nanti kita akan bahas di minggu depan terkait eh, apa hasilnya tadi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Kapan sampai Google? gimana? Searchingnya pakai Google. Iya, searchingnya pakai Google, betul. Semuanya, Bapak. Jadi masing-masing masing-masing sesuai ininya, sesuai Yang tipsnya. Bapak Kayak suka yang di. tadi, Kak, enggak, Oh, betul. di mana ya? Yuk. Oke. Ya. Oke, tadi ya. Kalau yang cara budidaya tanaman untuk pemula, nanti silahkan tanamannya pilih sendiri. Itu Citra, Dita, Kika, Nopi, Nuraisya, sama Rapi. Nah, itu Ya, terkait cara budidaya tanaman. tips. Tanamannya bebas untuk pemula. Tips konten kreatif. Nah, kalau yang Minum Feby, di Badru, Amira, Siska, Vina, sama Fahri, itu terkait ya tips konten kreator pertanian. Topiknya ya, itu terkait bebas. Kalian nanti nyarinya apa, tapi itu topiknya. Yang terah, yang terakhir, Selfie, Sahrul, Disuryati, Asri, sama Sabila. Silahkan cari tentang beasiswa kuliah MK. Pak Adil ada Adli sama Putri, Pak. Imas, Pak. Wah, Pak. Coba. Nah, Ada itu ada di chat ya, nanti silahkan ditulis dapatnya apa ya. Imas sama si Adil. Bapak Indra Imas belum ya? sama Ada yang belum? Imas, Imas sama Adli, ya. Pak. Imas, Adli, Putri. Oh, ada yang baru datang ya? Hmm, berarti ngikut di ini aja. Imas yang baru mungkin masukin Imas di atas saja ya. Yang berarti kan Imas tambah sini, Adi sini, Putri sini. Semuanya gitu ya. Ya. Kami Oke. ambil Imas kemana Pak? Imas ke yang beasiswa kuliah SMK. Kayak gitu programnya. Ya, sekarang juga Pak. Nah, Mau nyari oke, sekolah oke. mau Jadi, apa lanjut. gasis? Oke, jadi tadi ya ingat ya, tugasnya adalah buat keywordnya ya. Jadi hasilnya gak masalah. Hasilnya tuh lihat tadi kalian yang ditulis apa. Jadi tugasnya adalah nge-screenshot apa yang kalian tulis dan dapat hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi yang kalian tulis di Google-nya itu apa tadi ya. Masukin intensinya, masukin konteksnya, siapa, buat kapan, buat apa gitu. Jadi silahkan. Tadi topik itu tadi topik umum. Kalian tulis bisa bebas. Lebih detail lagi bisa. Kayak tadi kita cuma mau nyari cara ini tanaman pot ceri gitu kan. Nyebutnya oh tanaman pot ceri untuk di rumah mandiri. Nah, yang seperti itu. Makin detail, makin banyak konteks informasinya, makin bagus. Ya, mungkin itu nanti dikumpulkan di apa screenshotnya satu screenshotnya silahkan dikumpulkan di WhatsApp gitu. Silahkan Oh kalian ya, pilih. itu tadi. Oke, mungkin itu hari ini terkait searching. Mungkin akan lebih banyak yang seperti ini ya bentuknya kayaknya langsung kalian pikirkan saja. Bilang tadi nomornya di sana.
Iya. Oke. Chanmil, Ya, kalau mau lanjut ada waktu sampai 8.15. Kalau tidak, saya akan pantau anak-anak menyelesaikan tugas TK. ya dibuat untuk menyelesaikan tugas saja. Ini karena saya Ya, harus berpindah ke baik, meeting yang lain. baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chanmil. Anak-anak silahkan menyelesaikan ya, supaya tidak jadi PR, karena tugasnya cukup mudah ya. Kalau Pak Chanmil ada sebutkan kata keyword, itu Ibu ketik ya, bahasa Inggrisnya ya, supaya kalian bisa, pada saat kalian nanti bisa memakainya. Tips konten kreator pertanian. Jadi yang Pak Chanmil sebutkan tadi keyword tulisannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di chat, muncul nggak? Jadi ada keyword, key kunci, word kata. Jadi kunci ya. Jadi kalau Pak Chanmil nanti menyebutkan keyword kalian udah paham ya. Artinya kata kunci. Kata kunci itu adalah yang kalian ketik gitu. Jadi ada juga istilah kredibel ya. Tadi Pak Chanmil sebut kata kredibel. Itu maksudnya ya mempunyai tingkat kepercayaan dan informasi yang benar. Jadi tadi Pak Chanmil memberitahu bahwa setiap kali kalian search, yang muncul itu belum tentu yang kredibel. Tetapi terkadang dia muncul paling atas karena dia banyak yang mencarinya. Jadi tadi Pak Chanmil mengajarkan bahwa kalian harus berhati-hati saat membaca hasil yang kalian lihat di internet itu gitu. Oh ini yang mana yang kredibel, yang mana tidak kredibel, kalian boleh tanya nanti di Pak Chanmil, Pak, bagaimana membedakan yang saya cari itu ada 100 sebenarnya yang kredibel itu yang mana? Paling atas berarti kredibel kan tadi ya. Nah, kalian bisa tanya tuh nanti apakah di belakangnya tadi, kalau pengetahuan tadi apa Pak Chanmil informasikan ke kalian? Ada edunya ya, .edu. Anak-anak Jatisari, kita ini ya bikin buat kesepakatan sedikit ya. Ibu mau memberitahu kalian bahwa setiap kali kalian ngobrol di kelas, maka suara itu yang akan memenuhi ruangan Zoom. Nah, misalnya nih, pada saat Pak Chanmil tadi sedang menjelaskan, kemudian 2 orang di antara kalian ngobrol, apalagi lebih dari 2 orang, maka yang terdengar di Zoom itu adalah suara kalian. Suara Pak Chanmil malah tenggelam gitu. Jadi ibu yang memantau, mendengarkan begitu, ibu menyarankan kalian karena kalian tidak itu ya, tidak seperti pemain sepak bola, kalian yang bermain sepak bola, ibu yang di luar sebagai penonton. Nah, pada saat ibu menonton, ibu akan melihat kekurangannya seperti apa gitu. Nah, ibu sampaikan ke kalian pada saat guru-guru kalian menerangkan, kalau ada hal yang sangat penting yang ingin kalian obrolin, kalian boleh minta izin keluar. Karena pada saat kalian ngobrol di kelas, maka di Zoom itu yang terdengar justru suara kalian. Gitu. Jadi, satu, kalian tidak menghormati Bapak Ibu guru kalian. Kedua, kalian mengganggu kelas. Jadi teman-teman yang lain di Marga Mulia pun tidak bisa mendengarkan suara Ibu dan Bapak guru. Begitu, Nak. Jadi saran Ibu, jika kalian ingin ngobrol, penting sekali, izin keluar nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak penting, tetapi
kalian ingin sekali menyampaikan, kalian boleh berbisik gitu ke teman. Seperti itu. Ya, kan sudah pemuda-pemudi, jadi Ibu menyampaikan ke kalian hal-hal yang sebaiknya bisa kalian lakukan dengan baik, ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih pengertiannya. Ya, Oke, silahkan selesaiin tugasnya. Mohon segera dikirim, jadi kalian tidak punya PR. Ya, Bu. Atur nuhun. Atur baru. Sambil kita ini ya menunggu Pak Deden ya. Sekarang ngobrol sih boleh, silahkan.